Hello guys, di video ini kita akan membahas tentang tema sistem antrian ya, atau queue system. Dan secara khusus kita akan bahas topik tentang struktur dasar proses di dalam sistem antrian ya, atau 4 jenis model proses di dalam sistem antrian. Jadi proses di sini terkait dengan proses pelayanan ya di dalam sistem antrian. Oke, apa saja 4 jenis model proses tersebut? Kita lihat satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah single channel atau server single phase ya. Jadi sistem jalur tunggal ya. Channel atau server itu berarti kan jalur atau server atau fasilitas pelayanan atau pelayan misalnya gitu ya. Nah, itu disebut dengan channel atau server. Bisa manusia, bisa mesin ya, bisa robot gitu. Nah, ini adalah sistem jalur tunggal ya, dan tahapan tunggal single phase. Nah, ini kita lihat nih di sini bentuknya seperti ini ya, strukturnya. Ada input kedatangan ya. Kemudian di dalam sistem antriannya itu terdapat komponen antrian di situ. Ya, kemudian setelah dia menunggu ya di antrian itu, maka akan dilayani oleh fasilitas pelayanan. Ya, setelah dilayani maka akan selesai output ya, atau kepergian di sini ya. Nah, ini contohnya apa, teman-teman? Contohnya adalah misalnya proses bimbingan KRS misalnya gitu ya. Di sini contohnya nih. Ya, atau bimbingan skripsi bisa, tetapi biasanya yang lumayan agak mengantri itu adalah bimbingan KRS ya. Jadi di sini mahasiswanya nih, ya kan, contohnya nih mengantri gitu ya. Nah, kemudian satu persatu akan dilayani. Ya, meskipun bisa aja dilayani secara paralel ya. Atau misalnya secara lebih dari satu ya, tetapi umumnya satu persatu lah. Nah, di sini fasilitas pelayanannya hanya satu nih, satu dosen ya. Jadi channelnya atau servernya hanya satu di sini ya, hanya si dosennya saja. Begitu. Oke. Kemudian yang kedua, single channel atau single server dan multiple phase ya. Jadi sistem jalur tunggal dan tahapan yang berganda atau lebih dari satu ya. Jadi kalau kita lihat di sini strukturnya nih, gambarnya modelnya seperti ini. Kedatangan ya, di sini input. Oke. Kemudian ada antrian atau jalur antrian di sini ya. Kemudian ada beberapa fasilitas pelayanan ya, yang itu menunjukkan tahapan. Jadi ada fasilitas pelayanan tahap 1. Kemudian setelah selesai bisa jadi mengantri lagi ya di sini. Ya, mengantri lagi. Kemudian setelah selesai ini kosong nih, kemudian dilayani oleh fasilitas pelayanan tahap 2 ya. Dan setelah selesai dilayani, kemudian keluar ya, output atau kepergian. Nah, ini contoh sederhananya adalah sistem antrian di drive-thru-nya restoran cepat saji ya, seperti McDonald ya, atau McD atau KFC gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat nih ada antriannya di sini ya, antrian. Kemudian ada fasilitas pelayanan tahap 1 nih di sini yang berupa mikrofon di sini ya. Jadi pesan di sini nih, speaker dan mikrofon di sini. Nah, kemudian setelah memesan, oke, tentunya si mobil akan berjalan ya menuju ini kita anggap sebagai jendela pertama lah ya. Nah, kemudian di jendela kedua itu nanti pengambilan pesanan sekaligus pembayaran ya di sini gitu. Jadi ada 2 fasilitas untuk contoh di sini, bisa lebih dari 2 ya. Tetapi servernya atau channelnya hanya satu ya. Ini hanya satu di sini dan juga di sini hanya satu.
server atau channelnya atau fasilitas pelayanannya. Oke, sekarang untuk jenis yang ketiga ya. Jenis yang ketiga adalah multiple channel atau multiple server ya, dan single phase atau sistem jalur berganda dan satu tahapan atau tahapan tunggal ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, strukturnya seperti ini ya. Input atau kedatangan atau masuk gitu ya ke dalam sistem ya, dia mengantri dulu. Oke, nah kemudian di situ kita lihat ada server lebih dari satu. Di sini ada 3 ya. Contohnya di sini ada 3. Jadi fasilitas pelayanan jalur 1, fasilitas pelayanan jalur 2, fasilitas pelayanan jalur 3 gitu ya. Atau bisa aja Anda sebut loket 1, 2, 3, tapi ini fungsinya sama ya. Jenis pelayanannya sama. Jadi fasilitas pelayanannya sama nih. Ya, tahapannya hanya ada 1 ya. Jadi tidak lebih dari 1. Nah, selesai dilayani langsung selesai. Ya, tidak ada tahapan berikutnya. Output atau kepergian. Ya, contohnya di sini adalah loket teller ya di bank-bank seperti ini, atau di mungkin kantor pos atau di kantor-kantor pelayanan publik ya, yang biasanya terdiri dari beberapa loket sejenis atau beberapa staff petugas ya di setiap loket ya, yang melayani si nasabah atau pengguna ya, customer gitu. Oke. Jadi antrian kemudian masuk ke pelayanan, sudah setelah itu selesai gitu. Oke. Ya. Nah, yang terakhir adalah multiple channel atau multiple server dan multiple phase ya. Jadi sistem jalurnya berganda. Ya, lebih dari 1 untuk yang server dan channelnya, begitu pula dengan tahapannya pun lebih dari 1. Jadi tahapannya berganda. Oke. Jadi ini modelnya nih, strukturnya seperti ini. Ada input kedatangan, kemudian antrian ya. Setelah itu, setelah ini dapat bagian ya, dia kemudian masuk ke fasilitas pelayanan tahap 1 ya, di jalur 1 misalnya gitu. Nah, kemudian setelah selesai nih ya, dia bisa ke fasilitas pelayanan tahap kedua di jalur 1, atau bisa juga ke fasilitas pelayanan tahap 2 di jalur 2. Jadi ada dua server ya di sini untuk masing-masing tahapan ya. Tahapan pertama ini nih, tahapan pertama ini tahapan kedua ya. Jadi masing-masing tahapan ada 2 server atau channel di sini. Oke. Ini kalau setelah misalnya yang kedua nih di sini di jalur 2 selesai dilayani di yang fasilitas yang nomor 1 ya. Kemudian kita lihat di sini karena sudah di sini masih ada misalnya ya, nasabah atau customer yang sedang dilayani dan di sini kosong, maka dia bisa melanjutkan ya proses berikutnya ya di jalur 1 gitu ya, untuk tahapan yang kedua. Oke ya. Jadi selesai, kemudian out ya, atau keluar, dan kemudian atau bisa jadi ya, kalau memang sistemnya lebih banyak untuk fasilitas pelayanannya, bisa aja tidak hanya terdapat 2 tahapan ya, bisa lebih dari 2 tahapan. Untuk contoh di sini adalah 2 tahapan saja. Jadi selesai dilayani di tahapan kedua, maka selesai ya, atau kepergian di sini. Nah, contohnya adalah apa? Contohnya di sini untuk sistem antrian di rumah sakit misalnya gitu ya. Jadi ada antrian untuk pendaftaran ya. Jadi pendaftaran itu adalah fase pertamanya. Bisa terdiri dari beberapa server atau channel atau petugas ya, staff di sini atau loket gitu. Nah, selesai dilayani pendaftaran itu ya. Di sini saya tidak gambarkan untuk pemeriksaannya ya, tapi selesai diperiksa, kemudian dia akan melakukan tahapan berikutnya ya. Di sini contohnya adalah misalnya pembayaran gitu ya.
Ini pun sama ya, tahapan kedua ini terdiri dari beberapa server atau channel ya. Nah, setelah itu kemudian ke tahapan ketiga, ya di situ ada lagi beberapa server atau channel ya. Nah, di sini petugasnya ya. Di sini adalah untuk penebusan obat misalnya gitu, apotek ya. Oke, nah ini selesai, maka kemudian kepergian atau selesai atau keluar gitu. Ya, itu contoh sederhana untuk bisa kita memahami tentang struktur dasar dari model antrian, model proses dari sistem antrian ya, atau struktur dasar dari proses pelayanan di dalam sistem antrian. Oke, semoga bermanfaat. Kita akan bahas lagi tentang sistem antrian di video-video berikutnya. Stay hungry, stay foolish.